hati di mana geus asup ka hati berarti ku Allah ditingali. Innallaha la yanzuru min suwarikum bal yanzuru ila qulubikum. Ya, sesungguhnya Allah itunya tidak melihat apa yang kamu punya, itunya jabatan tidak Allah lihat, kekuasaan yang kamu miliki tidak Allah pandang, harta benda kekayaan dan lain-lainnya tidak Allah pedulikan. Yang Allah lihat adalah isi hatinya. Yang Allah lihat adalah isi hatinya. Kenapa orang ieu kon teu terasa? Itu kan Allah nadru ila rahmatillah. Allah melihat hambanya itu kepada hati hamba-hamba tersebut itu dengan kasih sayang Allah. Ya. Dengan kasih sayang Allah. Ya. Apa saja yang dimiliki, apa saja yang dia inginkan, andai kata hamba tersebut hatinya sudah dilihat oleh kasih sayang Allah, maka semuanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu. Jangankan ingin kebahagiaan di dunia, ya, jangankan ingin kebahagiaan hanya sebatas kita hidup di dunia, kebahagiaan di akhirat dimanapun kita berada setelah meninggalkan dunia. Jika hati kita sudah dilihat oleh kasih sayang Allah, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan kemadaratannya selama hidup di dunia. Dan lalu pertanyaannya, ya, kumaha atuh supaya ieu hati teh ditingali ku saha? Ku Allah, supaya orang ieu hati ditingali ku kasih sayang Allah, supaya hati orang ditingali ku rahmat Allah. Apa yang menjadi sabab, bagaimana solusi terbaik yang didauhkan oleh Nabi kita Muhammad? Mau tidak mau kita harus mensucikan hati, ya? Harus mensucikan hati. Dengan cara apa? Kita tahu itu di dalam hati kita banyak sifat-sifat yang Allah benci, banyak sifat-sifat yang Allah tidak senang, seperti sifat iri, sifat suudzon, hayang menang sorangan, kedul, ujub, takabur, gitu, goreng sangka, dan lain-lainnya. Sifat-sifat itulah selama di hati kita, apalagi sudah mengerat, maka Allah tidak akan melihat hati hambanya dengan kasih sayang Allah. Allah tidak akan melihat. Okay? Makanya di samping kita belajar beribadah dengan benar, bacaan dengan benar, cara proses yang benar untuk menghilangkan sifat di dalam hati kita agar keluar yang Allah benci, cuma jalannya satu, bitariqati talabul, itu hanya melalui dengan ngaji. Karena dengan baca sholawat saja tidak akan ketemu untuk membersihkan hati. Dengan baca Quran tidak akan ketemu. Karena yang tahu Rasul pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebelum Isra, sebelum Mi'raj, naik ke langit kahiji kadua katilu, bukankah Rasul Nabi kita dibelah naona? Dibelah dadana. Tuh, dibelah dadana terus dicandak segala sesuatu, jami'u min aqdarul qulub. Padahal Rasul sudah tidak punya sifat-sifat yang jelek di dalam hatinya, tapi di situ diangkat ku malaikat Jibril, diwasuku jam-jam, itu diabadikan ku ulama sebagai mostor, cermin bagi hamba-hamba Allah yang sudah bersih hatinya. Jangankan Nabi, Tuan Syekh Abdul Qadir Zailani tepang sareng Allah tiap saat. Terus Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tepang sareng Allah setiap saat. Dan Imam Saha, Imam Bustami setiap saat. Kenapa bisa gitu? Karena hatinya bersih, sudah tidak ada lagi di dalam hatinya sifat-sifat yang Allah benci. Dan yang Allah benci, mentak kurang ulah goreng jeung tetangga, ulah ngewa ka tetangga, ulah cedihan, ulah sirik, ulah ria, ulah suudon, goreng sangka, hayang menang sorangan, ujub takabur ria, tetek bengek kabeh penyakit nu sok ngarang dina hate, tuntutlah kurang naon dibersihan. Begitu geus bersih ya hati teh, nguping weh, teu kudu dieu, nguping bari leumpang. Bismillahirrahmanirrahim.
bersih hati. Masuklah ke hati. Kalawan nyebar jenengan Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat di mana? Di dunia. Ar-Rahim itu anu mapari nikmat di akhirat. Bus asup kemana? Karena hati. Betah di jero pisan. Betaheun bismillah. Betah di jero diimankan apa yang disampaikan Nabi. Jangankan yang disampaikan Nabi, yang disampaikan para ulama, para aulia, bahkan kita bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang sanad keilmuannya ittisalil habibina wa nabiyina Muhammad. Kita pun percaya kepada mereka. Bagi orang yang qalbun salimun, hatinya bersih, apa saja yang dia dengar tentang bagaimana ayat tersebut menerangkan, andai kata itu ayat tersebut menerangkan janji Allah bagi orang yang berbuat baik, maka hatinya akan gembira. Lalu bagaimana kalau mendengar nanti telinganya dengan pendengaran Al-Quran yang dibaca oleh seseorang dan ayat tersebut di situ menerangkan tentang siksaan Allah, maka hati orang tersebut akan renyuh, takut, sieun, merinding, merungkut awak hati saya jika mendengar siksaan Allah. Begitulah hebat hati yang sudah bersih. Maka tong heran Imam Sibli, beliau setiap saat sering ucapkan la hilas tulil firdausi ahla wala aqa'ala naril bahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil Gusti abdi teh sanes nanging tekiat nahan raka mugi Gusti kersa mafarinan taubat ka abdi sadaya nu seueur maksiat. Imam Sibli di saat beliau macan eta ibu sadaya mun diwadahan cenah cai socana dina sope leuwih ti 2 ember. Padahal beliau gestara maksiat, padahal beliau lidahnya tertutup, socanya tertutup, telinganya tertutup, tangannya pun tertutup, tidak pernah lagi temu dengan orang-orang banyak seperti orang ini. Tapi di saat beliau baca ayat itu tadi, ya Allah, kami bukan ahli surga, tapi kami tidak mau masuk neraka. Kenapa bisa seperti itu? Kunaon kok bisa gitu? Padahal tentang adanya ayat tunggu. Kunaon? Karena hatinya sudah bersih. Tidak ada lagi sifat-sifat di dalam hatinya yang Allah benci. Tidak ada lagi sifat-sifat di dalam hatinya yang Allah tidak sukai. Maka orang tersebut jika mendengar apa saja yang disampaikan, baik itu tentang perintahan atau tentang larangan, kita akan terasa. Kalaupun ayat tersebut menerangkan bahagia, maka hatinya akan ikut bahagia. Kalaupun ayatnya menerangkan tentang siksaan, maka dia akan menangis dengan sendirinya, tidak perlu dikomando ke orang. Jadi lucu deh saudara. Apa orang masih kira dosa oge, maca istighfar teh naon teh. Sugan hayang nyuruh cut cai naon. Cai saja urang mah naon sabar padahal nyeun dosa teh geus lainna unggal poe nyeun dosa, tina ngomong teh geus pabaliut ka mana jeung aturan jeung sabangsana, bahkan diakui andai kata diperbandingkan dosa yang kita miliki dengan budah laut wae di alam dunia masih kene besar dosa urang, tapi tatkala istighfar dayarnya di hati. Pertanyaannya, hati kita belum semua hilang.
yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, muga-muga sing manfaat khusus ka pribadi anu ngaduikeunana, mudah-mudahan urang dijaga ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sing yakin sing pasti tepikeun kana maneh urang sadayana, doa urang diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing sarehat sadayana ya, sing dibere istiqomah tina kahadean jeung sabang sama insyaallah urang sadayana bisa tepang di dina minggu-minggu anu bakal supi ya. Insyaallah urang sadayana ku Allah trust dipeperinan semangat kita keur dina ngalaksanakeun ngaji usanana. Alhamdulillahirabbil alamin.